Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Nurani, peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Tasikmalaya, kelompok 3 angkatan 36 pada Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi pada agenda kedua, yaitu komitmen mutu. Komitmen dapat diartikan sebagai individu atau kelompok dalam janjinya atau komit dalam perbuatan. Apa itu mutu? Secara umum, mutu adalah keseluruhan ciri atau karakteristik yang merupakan standar kelayakan produk atau jasa dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Komitmen mutu merupakan penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan publik dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya dan bahkan melampaui harapannya. Nilai dasar orientasi mutu. 1. Komitmen pada kepuasan customer. Karakteristik pertama nilai dasar orientasi mutu layanan publik adalah komitmen bagi kepuasan masyarakat. Hal ini dapat dirumuskan dalam slogan-slogan khusus untuk meyakinkan publik terkait bagaimana layanan yang akan mereka dapatkan dari institusi yang sedang dikunjungi. 2. Cepat, tepat, ramah. Karakteristik kedua adalah pemberian layanan yang cepat, tepat, dengan senyuman ramah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat yang dilayani, sehingga mereka tidak merasa kapok. 3. Melayani dengan hati. Karakteristik ketiga adalah pemberian layanan yang menyentuh hati, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan, sehingga walaupun fasilitas seadanya, masyarakat yang dilayani tetap dapat merasakan kenyamanan dan kepuasan. 4. Melindungi dan mengayomi. Karakteristik keempat adalah pemberian layanan yang dapat memberi perlindungan kepada publik, terutama ketika terjadi perubahan, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer, perkembangan teknologi, maupun sebagai konsekuensi dari lahirnya kebijakan baru. 5. Perbaikan berkelanjutan. Karakteristik kelima berkaitan dengan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 5 pilar total quality management. Kelima pilar tersebut memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Dengan dilandasi kelima pilar yang kokoh, target mutu dapat diwujudkan, bahkan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Teknik perbaikan mutu terdiri dari 4 langkah, yaitu plan atau perencanaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebab, dan solusinya. Melaksanakan. Dalam tahap ini rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Tahap pelaksanaan ini perlu didukung dengan dokumentasi yang baik sehingga memudahkan dalam melaksanakan. Atau pemeriksaan. Tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya. Apakah target dan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dapat dicapai? Jika belum tercapai, apa saja yang menjadi kendala atau sumber permasalahannya? Yaitu melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap cek.
Cara memperbaiki mutu layanan dalam pelayanan publik. 1. Memahami fungsi tugas pokok yang diberikan institusi. 2. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaan. 3. Merencanakan target mutu. 4. Memahami karakter pelanggan. 5. Menguasai teknik layanan prima. 6. Melayani dengan hati. 7. Menerima kritik dan saran. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.